Ahlan wa sahlan guys, kembali lagi di Mahir Gadget. Kali ini kita akan membandingkan Redmi Note 9 Pro versus mid-range killer Poco X3 NFC. Sebelum Poco X3 NFC dirilis, saya sering merekomendasikan Redmi Note 9 Pro sebagai salah satu pilihan terbaik di harga 3 jutaan. Bahkan saya gunakan HP ini sebagai daily driver semenjak saya review 4 bulan yang lalu. Nah, setelah Poco X3 diumumkan secara resmi, saya nggak nyangka harganya akan semurah ini. Tanpa pikir panjang, saya langsung beli di flash sale pertama dan berniat untuk menjadikan HP ini sebagai daily driver yang baru. Tapi melihat spesifikasi aja nggak cukup, karena kenyamanan sebuah smartphone tidak bisa digambarkan hanya dengan melihat angka-angka. Nah, setelah menggunakan langsung Poco X3 NFC selama 10 hari, saya sudah mendapatkan jawabannya bahwa Poco X3 adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Apalagi mengingat harganya yang sedikit lebih murah. Jadi apa aja alasan-alasan saya nobatkan Poco X3 NFC sebagai HP yang lebih baik, dan apa aja kelebihan-kelebihan yang dimiliki HP ini. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai selesai. Desain dan build quality. Kedua HP punya ukuran dan dimensi yang tidak berbeda jauh. Redmi Note 9 Pro unggul dari segi material yang digunakan, karena sudah menggunakan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Sedangkan backdoor pada Poco X3 NFC menggunakan material plastik yang kurang solid, karena ada space kosong dengan komponen di bawahnya. Peletakan tombol power dan volume sedikit lebih nyaman di Poco X3, karena posisinya sedikit lebih rendah. Keduanya bisa membaca fingerprint dengan instan, tapi Redmi Note 9 Pro sedikit lebih cepat. Frame pada Poco X3 NFC dibuat glossy yang terasa licin dan mulus. Beda dengan Redmi Note 9 Pro yang agak doff, yang artinya tidak mudah mengumpulkan bekas fingerprint kita. Untuk masalah desainnya itu tergantung selera masing-masing, tapi yang jelas Redmi Note 9 Pro punya material yang lebih baik dan slot yang lebih lengkap, dibanding Poco X3 yang masih menggunakan slot hybrid. Sekarang kita bahas layarnya. Kedua HP menggunakan IPS LCD dengan ukuran dan resolusi yang sama, tapi Poco X3 memiliki refresh rate 2 kali lipat dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Scrolling terasa jauh lebih mulus dibanding layar 60Hz biasa. Touch sampling rate juga ditingkatkan menjadi 240Hz dibanding 120Hz pada Redmi Note 9 Pro. Selain layar yang lebih mulus, layar pada Poco X3 memiliki warna yang lebih nyaman dipandang dan lebih warm, dibandingkan layar yang agak kebiru-biruan pada Redmi Note 9 Pro. Kita memang bisa mengubah temperatur layar, tapi sulit untuk menyamakan keduanya karena dari asalnya sudah memiliki warna dasar yang berbeda. Punch hole pada Poco X3 juga menjadi nilai positif karena ukurannya yang lebih kecil. Mungkin kalian tidak akan terganggu kalau sudah terbiasa dengan tompel pada Redmi Note 9 Pro, tapi setelah memakai Poco X3 beberapa hari aja dan kembali ke Redmi Note 9 Pro, kemungkinan besar kalian akan terganggu dengan ukurannya yang agak besar. Untuk tingkat kecerahannya kedua HP terbilang baik. Pada kondisi terik, maka kedua HP bisa meningkatkan kecerahan hingga 600 nits lebih, yang artinya lumayan nyaman pada kondisi terang benderang. Ketahanan baterainya sama-sama baik, tapi dalam pembahasan ini ada hal yang harus diketahui. Redmi Note 9 Pro yang saya gunakan sudah berumur 4 bulan dan sudah terisi banyak aplikasi. Tapi saya pribadi belum merasakan adanya penurunan kapasitas baterai. Dan pada pengujian ini, saya selalu aktifkan mode 120Hz pada Poco X3 NFC. Pengujian pertama saya gunakan HP untuk menjalankan AnTuTu benchmark sebanyak 5 kali. Poco X3 NFC berkurang sebanyak 10%, dan Redmi Note 9 Pro berkurang 8%. Kedua adalah pengujian CPU throttling sebanyak 4 kali dalam durasi 1 jam. Poco X3 berkurang 12% dan Redmi Note 9 Pro berkurang 11%. Selanjutnya saya gunakan kedua HP untuk menonton YouTube dengan kecerahan dan jaringan Wi-Fi yang sama. Dalam durasi 2 jam penuh, kedua HP sama-sama berkurang 10%. Tes keempat main PUBG selama 2 jam penuh dengan grafik smooth dan framerate ultra. Poco X3 berkurang 29% dan Redmi Note 9 Pro berkurang 27%. Tes terakhir untuk main Genshin Impact selama 1 jam dan grafik tertinggi, Poco X3 berkurang 23% dan Redmi Note 9 Pro berkurang 20%. Bisa dilihat dari pengujian ini bahwa Redmi Note 9 Pro memiliki ketahanan baterai yang lebih baik dengan jarak yang tipis. Dan dalam penggunaan sehari-hari, SOT pada Redmi Note 9 Pro biasanya juga lebih tinggi dibandingkan Poco X3. Untuk pengisian dayanya maka keduanya sama-sama cepat. Pengisian dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih dikit, karena keduanya sudah mendapatkan charger bawaan 33 watt. Kekuatan menangkap sinyal sedikit lebih baik pada Poco X3. Beberapa kali sinyal yang didapat lebih banyak dengan selisih 1 bar, padahal keduanya menggunakan provider yang sama. Begitu juga dengan haptic feedback yang terasa sedikit lebih nyaman pada Poco X3 NFC.
Dan saya rasa kedua HP ini memiliki haptic feedback terbaik di harga 3 jutaan. Untuk speakernya, maka Poco X3 unggul lagi dengan stereo speaker. Jika digunakan main game atau nonton film, kalian akan merasakan pengalaman audio yang lumayan signifikan di antara keduanya. Walaupun sebenarnya kedua speaker sudah sama-sama baik, tapi terdengar lebih menarik karena stereo speaker menghasilkan suara dari dua arah. Sekarang kita beralih ke pembahasan performa. Tidak diragukan Poco X3 sedikit lebih unggul dikarenakan chipset yang lebih baru dan powerful. Hal ini terbukti dengan skor yang lebih tinggi pada beberapa aplikasi benchmark, seperti hasil skor dari 3D Mark Wildlife Test. Poco X3 mendapatkan skor 835 versus 776 pada Redmi Note 9 Pro. FPS yang didapat juga sedikit lebih tinggi, 5 fps versus 4,7 fps. Tes kedua menggunakan aplikasi Geekbench dan hasil single core lebih tinggi di Redmi Note 9 Pro. Tapi Poco X3 unggul di skor multi-core. Untuk menguji kestabilan performanya, saya jalankan tes AnTuTu benchmark sebanyak 4 kali. Dan hasilnya baik di kedua smartphone. Seperti yang kita lihat, tidak ada penurunan performa dari keduanya. Poco X3 stabil mendapatkan skor 280 ribuan, sedangkan Redmi Note 9 Pro stabil di skor 270 ribuan. Selanjutnya saya tes menggunakan CPU throttling sebanyak 4 kali, dan hasil dari Redmi Note 9 Pro lebih stabil dengan penurunan performa yang tidak sampai 10%. Bisa kita lihat di hasil Poco X3 di bagian atas, warna kuning yang terlihat adalah penurunan performa. Tidak seperti warna hijau yang konsisten pada hasil Redmi Note 9 Pro. Pada tes ini, Poco X3 mengalami penurunan performa sampai 20%. Tes terakhir menggunakan 3D Mark Stress Test. Di sini Poco X3 unggul lagi dari segi performa. Setiap tes Poco X3 unggul dengan jarak skor kurang lebih 50 frame. Untuk kestabilannya, kedua smartphone sama-sama baik. Poco mengalami penurunan hanya 2,6% dan Redmi Note 9 Pro hanya 2,7%. Untuk main PUBG, maka kedua smartphone mendapatkan settingan grafik yang sama persis dan bisa menjalankan game dengan stabil. Saya juga jarang banget merasakan adanya frame drop pada game ini. Perbedaan di sensitivitas layar juga tipis banget. Padahal Poco X3 mampu membaca sentuhan 2 kali lipat dibandingkan Redmi Note 9 Pro, 240Hz versus 120Hz. Tapi kenyataannya perbedaannya dikit banget. Yang jelas ini adalah hal yang baik karena keduanya bisa membaca sentuhan dengan cukup responsif. Untuk main Genshin Impact, maka keduanya sama-sama stabil, tapi terasa sedikit lebih smooth pada Poco X3, dikarenakan frame rate yang sedikit lebih tinggi. Sekarang kita bahas kameranya. Keduanya memiliki kamera utama beresolusi 64 megapiksel, dan Poco X3 unggul di kamera ultrawide dengan resolusi yang lebih tinggi, 13 megapiksel versus 8 megapiksel. Fitur pada Poco X3 juga lebih lengkap, seperti mode vlog, long exposure, clone, dan kemampuan untuk merekam dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Hasil dari kamera utama di kondisi ideal terlihat mirip. Keduanya memiliki exposure dan warna yang nyaman dipandang. Pada beberapa foto, kita lihat ada perbedaan dari segi temperatur, seperti sampel ini. Poco X3 sering menghasilkan foto dengan temperatur yang lebih warm dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Dan ini kembali ke selera masing-masing. Tapi sebagai catatan, warna pada Redmi Note 9 Pro lebih mirip dengan kondisi sebenarnya. Untuk foto portrait, keduanya punya ciri khas masing-masing. Poco X3 menghasilkan foto yang lebih kontras, sedangkan hasil dari Redmi Note 9 Pro agak oversharpen. Untuk edge detection-nya kurang lebih sama. Dynamic range pada keduanya terbilang baik. Dengan HDR mati bisa kita lihat matahari lebih blown out pada hasil Redmi Note 9 Pro, tapi dengan foreground yang sedikit lebih terang. Jika kita aktifkan mode HDR pada keduanya, sebagian detail di bagian highlight bisa diselamatkan. Hanya saja shadow jadi semakin gelap pada kedua foto. Tapi Redmi Note 9 Pro masih lebih unggul di bagian shadow. Dan di foto ini Poco X3 lebih baik dalam mengatasi flare dari cahaya matahari. Untuk ketajamannya, maka Poco X3 sedikit lebih unggul dibandingkan Redmi Note 9 Pro, walaupun memiliki resolusi yang sama persis. Poco X3 memiliki detail yang sedikit lebih baik, seperti yang bisa kita lihat di foto ini. Bisa kita lihat juga hasil pada Redmi Note 9 Pro agak oversharpen, tidak seperti hasil dari Poco X3 yang terlihat lebih natural. Tapi ada saat di mana Redmi Note 9 Pro lebih unggul seperti sampel foto ini. Sekarang kita beralih ke kondisi low light, masih pembahasan kamera utama. Sampel foto ini diambil dengan mode auto. Jika kita zoom, bisa dilihat hasil foto dengan noise yang lebih minim pada Poco X3. Selanjutnya saya aktifkan mode malam pada keduanya, dan di sini Poco X3 masih sedikit lebih unggul dengan detail yang lebih baik dan noise yang lebih terjaga. Sampel lain dengan mode malam aktif, di sini hasil foto sama-sama baik. Dynamic range dan detail sangat baik pada keduanya. Bisa dilihat hasil dari Poco X3 memiliki efek warna magenta yang lebih kuat, tapi bisa mengatasi flare dari lampu dengan lebih baik.
Selanjutnya saya ambil foto menggunakan mode manual dengan shutter speed dan ISO yang sama persis. Di sini Redmi Note 9 Pro sedikit lebih cerah, tapi Poco X3 unggul dari segi noise yang lebih sedikit. Dengan white balance yang saya atur ke auto, bisa dilihat warna yang berbeda di antara keduanya. Akhirnya saya coba lagi dengan semua pengaturan yang sama persis, dari ISO, shutter speed, white balance, dan fokus. Tapi hasilnya masih terlihat beda, dan kali ini Redmi Note 9 Pro punya efek warna magenta yang lebih kuat dibandingkan Poco X3 NFC. Detailnya juga terlihat lebih baik pada Poco X3. Sampel lain dengan settingan yang sama persis, bisa kita lihat hal yang sama. Dari warna magenta yang lebih terlihat di hasil Redmi Note 9 Pro, dan sharpening yang agak agresif, tidak seperti hasil dari Poco X3 yang terlihat lebih natural. Sekarang kita beralih ke kamera ultrawide yang akan didominasi oleh hasil dari Poco X3. Dengan adanya upgrade pada sensor yang digunakan, maka hasil foto dari Poco X3 selalu lebih baik dibandingkan sensor 8 MP pada Redmi Note 9 Pro. Bisa kita lihat di sampel foto ini, Poco X3 menghasilkan foto dengan warna yang lebih vivid dan detail yang lebih baik. Dan ini adalah sampel lain dari keduanya, lagi-lagi hal yang sama masih terulang kembali. Untuk dynamic range, perbedaan di antara keduanya terlihat jelas. Poco X3 unggul dengan bagian highlight yang lebih terjaga dan shadow yang lebih terang. Mengaktifkan mode HDR akan membantu keduanya, tapi Poco X3 masih lebih unggul dengan shadow yang lebih terang, warna yang lebih vivid, dan detail yang lebih baik. Bisa kita lihat banyak detail yang hilang pada bagian shadow di Redmi Note 9 Pro. Pada kondisi low light, keduanya sama-sama kurang baik, walaupun hasil foto dari keduanya terlihat gelap dan banyak noise, tapi hasil dari Poco X3 masih lebih baik dari segi detail dan noise yang lebih sedikit. Tak lupa mode manual pada kamera ultrawide Poco X3 bisa diatur hingga 30 detik, nggak seperti Redmi Note 9 Pro yang terbatas 1/8 detik. Dan hasil fotonya udah jelas beda banget. Untuk kamera selfie-nya ada yang agak aneh, karena hasil dari Redmi Note 9 Pro punya kontras dan warna yang lebih warm dibandingkan Poco X3. Padahal ini adalah ciri-ciri yang dimiliki kamera utama pada Poco X3. Tapi yang jelas Poco X3 unggul dengan noise dan exposure yang lebih seimbang. Sedangkan masalah warna kembali ke selera masing-masing. Untuk perekaman videonya, Poco X3 NFC bisa merekam video 4K 30 fps pada kamera utama dan ultrawide dengan EIS aktif. Beda dengan Redmi Note 9 Pro yang tidak bisa menggunakan fitur tersebut pada resolusi 4K. Begitu juga perekaman dari kamera ultrawide Redmi Note 9 Pro hanya terbatas dalam resolusi Full HD. Perekaman dari kamera utama resolusi 4K, maka bisa kita lihat video yang lebih stabil pada Poco X3. Tapi dengan sudut pandang yang lebih sempit dikarenakan adanya crop untuk menstabilkan video. Warna pada keduanya terlihat lebay dan oversaturated, tapi warna pada Poco X3 sedikit lebih mending. Jika kita merekam menggunakan kamera ultrawide, maka ada beberapa perbedaan, seperti warna yang tidak lagi lebay pada hasil Redmi Note 9 Pro. Tapi detail dan dynamic range pada Poco X3 NFC jelas lebih baik. Dan ini adalah sampel perekaman video Full HD 30 fps pada keduanya. Bisa kita lihat hasil video yang sama-sama stabil. Kalau kita ubah ke Full HD 60 fps, maka Poco X3 unggul lagi dengan video yang lebih stabil. Karena Electronic Image Stabilizer pada Poco X3 aktif di semua resolusi dan frame rate. Sedangkan EIS pada Redmi Note 9 Pro hanya aktif dalam resolusi HD dan Full HD 30 fps. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat sampel berikut. Ini adalah perekaman videonya dari kamera utama resolusi 4K 30 fps. Sekarang kita lihat kestabilannya. Dan ini adalah perekaman videonya dari kamera ultrawide. Masih dalam resolusi 4K pada Poco X3. Kita sambil jalan untuk melihat kestabilannya gimana.
Perekaman kamera depan resolusi Full HD. Coba kita lihat kestabilannya ya. Ini kebetulan saya lagi ada di Puncak Resort di Cipanas. Pemandangannya gimana nih? Ini lumayan sih megang 2 HP sekaligus kayak gini nih di tangan. Ya, latihan bicep. Halo guys, ini saya sedang di kebun teh Telaga Saat di Puncak Pas, Bogor ya. Dia cuma tahap aja biar kita ngerasain tahapnya juga. Anak-anak juga ada. Jadi begitulah perbandingan antara Poco X3 versus Redmi Note 9 Pro. Sudah saya sebut di awal bahwa Poco X3 adalah HP yang lebih layak untuk dibeli, karena beberapa keunggulannya seperti layar 120Hz, chipset yang sedikit lebih kencang, perekaman video yang lebih baik, dan speaker stereo paling murah saat ini. Tak lupa harga yang lebih murah menjadikan HP ini semakin layak dibeli. Tapi dikarenakan stok yang masih minim untuk saat ini, harga di pasaran melunjak hingga 4 juta rupiah untuk varian tertinggi. Semoga aja Xiaomi segera menyelesaikan masalah ini dengan menyediakan stok yang sesuai dengan minat para konsumen. Redmi Note 9 Pro juga punya kelebihan dibanding Poco X3. Yang pertama dari segi build quality, kedua baterai yang sedikit lebih awet, dan slot yang lebih lengkap, dual SIM plus micro SD. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time.